kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan di mana kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, sudah menaikkan pujian kami Tuhan. Dan tiba saat kami akan mendengarkan firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan firman-Mu Tuhan itu benar-benar menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan di hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menguatkan kami. Lebih-lebih lagi kami mendengarkan firman-Mu, itu yang akan selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami semua mau mempersiapkan hati kami yang paling baik. Dan kami mau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kuasai hati pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, tentunya saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tetap bersyukur, tetap bersukacita kepada Tuhan. Nah, dengan pandemi ini membuat kita masuk pada kondisi di mana disebut new normal, yang artinya memasuki pada tatanan hidup yang baru. Apa kata Alkitab dengan new normal? Mari saudara, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Nah, Alkitab berkata bahwa berhubung dengan kehidupan kita yang dahulu, saudara, harus menanggalkan manusia lama. Nah, yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, dengan new normal, saudara, yaitu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, saudara. Nah, saya percaya di hari-hari ini Tuhan lagi memperdengarkan suaranya dengan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari ini. Itu adalah suara Tuhan. Kenapa? Supaya manusia masuk pada hidup yang baru, menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia baru. Untuk kita dapat mengenakan manusia baru, kita harus menanggalkan manusia lama. Kenapa, saudara? Karena manusia lama kita, saudara, seperti kata firman Tuhan yang sudah kita baca, saudara, manusia lama kita hidup dengan nafsunya yang menyesatkan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, kita mundur pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kebenaran. Saudara,
hidup dengan nafsu yang menyesatkan, seperti yang kita sudah baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ kita dapat temukan ada 8 hal atau ada 8 poin yang kita bisa lihat bagaimana manusia lama sesungguhnya, saudara. Yang pertama, pikiran yang sia-sia. Memikirkan hal-hal yang tidak sepantasnya, saudara, kita pikirkan sebagai orang yang percaya. Dan yang kedua, pengertiannya yang gelap. Yang ketiga, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Berbicara manusia yang lama. Yang keempat, kebodohan yang ada dalam mereka. Yang kelima, berbicara kedegilan hati yang ada pada mereka. Kedegilan ini artinya, saudara, orang yang tidak mau mendengar nasihat, atau boleh dikatakan keras kepala. Yang keenam, perasaan mereka telah tumpul. Saya catat di sini, melakukan sesuatu yang merugikan orang atau tidak berperasaan. Dan yang ketujuh, menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Nah ini, saudara, hawa nafsu. Dan yang terakhir, mengerjakan dengan serakah segala segala kecemaran. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, saudara, itu semua membawa kepada kebinasaan. Kalau kita masih mengenakan manusia lama kita, sudah pasti kita menuju kepada kebinasaan. Sudah pasti kita binasa. Kenapa? Kita masih mengenakan manusia lama kita. Nah, firman Tuhan juga menyampaikan bahwa hidup kita juga harus menjadi hidup yang baru. Supaya apa? Kita tidak binasa. Supaya kita tidak disesatkan oleh nafsu yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita harus hidup baru. Pada ayat yang ke-23 dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh. Yang pertama, hidup yang baru adalah roh kita yang dibaharui. Kenapa perlu dibaharui roh kita? Dengan roh kita yang dibaharui, saudara, kita belajar peka. Yang kedua, pikiran yang dibaharui. Bukan lagi perkara dunia yang menjadi pusat perhatian kita, tetapi perkara yang ada di atas yang menjadi pusat perhatian kita. Seperti kata firman Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan perkara yang ada di dunia. Supaya kita lebih memfokuskan kepada perkara-perkara yang akan kita dapatkan. Nah, dunia mengalami goncangan di hari-hari ini. Dan itu sudah dicatat dalam Alkitab. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-27, saudara. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dunia digoncangkan, saudara. Tetapi ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Nah, poin yang ketiga, hidup yang selalu mengucap syukur. Pribadi yang baru adalah pribadi yang selalu mengucap syukur. Amin. Dan yang keempat, saudara, yang kita dapat ambil, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28.
hidup yang beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama saya baca, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan, saudara, tubuh kita, baik saudara, jiwa roh kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita datang kepada Tuhan hanya setengah-setengah, supaya kita berkenan, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Yang kelima, saudara, hidup yang menghormati Tuhan. Dan yang keenam, saudara, hidup yang baru adalah hidup takut akan Tuhan. Hari-hari ini kita harus hidup takut akan Tuhan. Saya percaya ketika keenam hal ini, atau kita mengenakan manusia baru ini, saudara, seperti kata firman Tuhan, kita pasti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya percaya boleh memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sudah berfirman bagi kami semua. Biarlah Tuhan tanamkan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, sehingga kami tetap mengenakan manusia baru kami. Kami mau menanggalkan manusia lama kami, Tuhan. Bagaimana kehidupan kami yang lama, Tuhan, yang terkadang menyakiti hati Tuhan, yang kadang-kadang membuat Tuhan sedih melihat keberadaan kami dengan kehidupan kami yang kami lakukan, Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu, Tuhan, yang sudah disampaikan, Tuhan, boleh tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap mengenakan manusia baru kami, Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan, dan biarlah Tuhan kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup yang selalu memandang kepada Engkau, Tuhan, hidup yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, sekalipun dunia digoncangkan, karena kami akan menerima kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, yaitu kerajaan-Mu, Tuhan. Dan hanya manusia barulah yang dapat masuk kepada sesuatu yang tidak dapat digoncangkan, yaitu kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas yang akan berjalan. Berkatilah setiap apapun yang menjadi rencana mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan, buat semuanya berhasil. Menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan di tempat ini, baik itu Marturia Kids, baik itu remaja yang ada, Tuhan juga berkati. Kami juga tetap menyerahkan kerinduan kami memiliki tempat yang tetap. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menyatakan kemuliaan. Kami sudah berdoa. Saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. As east is from the west, so far your grace has carried me until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me